Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya. Amin. Kembali lagi gue Mufathar Arifin akan mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat progres pembangunan yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Jakarta, karena gue tinggal di Jakarta. Dan kali ini gue bakal menginformasikan update terkini terowongan underpass Taman Semanggi yang akan digunakan untuk jalur pesepeda. Dan kalau kita lihat hingga saat ini progresnya sangat baik sekali teman-teman. Ini jalurnya ini mulai dari pintu masuk Hotel Sultan teman-teman di sana. Ntar gue zoom dulu ya sedikit. Nah, pas pengkolan, pengkolan dari sini belokan. Nah dari situ dimulai jalur sepedanya. Dan di sebelah kanan ini adalah Hotel Sultan. Oke, kita langsung jalan aja menuju terowongannya. Tadi sih gue udah cek ombak, sudah jebol, udah gol terowongannya. Jadi terowongan ini teman-teman, dia akan berbentuk angka 8. Nanti dia keluarnya di Universitas Atmajaya teman-teman. Ini gue yakin bakal menjadi salah satu tempat landscape yang instagramable di Jakarta teman-teman. Karena terowongannya di bawah taman. Dan ini dia sudah jebol ataupun sudah gol. Dan ini dikerjakan oleh teman-teman Jaya Konstruksi teman-teman. Jadi Jaya Konstruksi itu salah satu BUMD terbaik dalam pembangunan di Indonesia teman-teman. Dan ini dindingnya bisa dikatakan dinding diafragma wall ya, ataupun dinding penahan tanah. Tapi ini skala kecil teman-teman. Jadi dinding diafragma wall itu dia biasanya bentuknya ya seperti di terowongan ataupun di MRT. Di MRT itu kan kita di bawah tanah ya, dan berbentuk kayak terowongan kayak gitu. Jadi intinya sih ini dinding penahan tanah yang disebut untuk terowongan ya, ataupun di bagian dalam tanah itu namanya diafragma wall. Keren ya teman-teman Jaya Konstruksi ini kerjanya hebat. Dan ini nanti di sini akan ada semacam jembatan. Ini adalah pondasi jembatannya teman-teman. Dan informasi yang gue dapatkan di sini juga jembatannya nanti akan berbentuk angka 8. Kalau kalian pernah jalan-jalan di Tebet Eco Park ataupun ada jembatan Infinity, itu jembatan Infinity itu dia kan berbentuknya angka 8 tuh. Jadi mungkin ini modelnya atau konsepnya kurang lebih kayak jembatan Infinity di Tebet Eco Park teman-teman. Untuk pastinya kita tunggu aja, mungkin sebulan atau 2 bulan baru benar-benar jadi tempat ini. Kita jalan-jalan. Dan ini adalah jalur sepeda. Bagus ya, pengecorannya halus banget. Memang di zamannya Pak Anies Baswedan ini betul-betul fasilitas pesepeda dan pejalan kaki itu benar-benar dimanjakan teman-teman, karena memang menurut beliau
transportasi utama manusia itu bukanlah motor, mobil, tapi kaki kita sendiri teman-teman. Makanya jalur-jalur pedestrian, jalur-jalur trotoar, sepeda itu benar-benar dimanjakan sekali. Dan efeknya tuh kemana-mana nantinya. Kemacetan semakin berkurang, badan kita makin sehat. Dan ini akan dibuatkan kamar mandi pastinya teman-teman. Ini dia menggunakan biopal, safety tank biopal. Jadi safety tank biopal itu di dalam tangki safety tank biopal itu dia ada sekat-sekat teman-teman. Jadi ketika tinja kita kotoran manusia yang berak di tempat ini itu masuk ke situ, itu dia tersaring beberapa kali teman-teman. Jadi yang tersisa nanti itu hanyalah air-air yang sudah yang sudah tersaring, sehingga dia terbuang itu ke taman ini ataupun di sekitar gorong-gorong sekitar tempat ini tuh sudah dalam keadaan airnya yang tidak mencemari lingkungan teman-teman. Ayo kita lihat progres kamar mandinya sudah sampai mana. Oke, seperti ini nanti. Ini kayaknya ada tiga kamar mandi ya. 1, 2, dan 3. Ini karena habis hujan teman-teman, jadi gua agak mager sih masuk ke dalam karena becek itu, kayak gitu-gitu tuh becek. Sedangkan sepatu gue sepatu putih. Jadi ya kalau melipir sedikit boleh lah ya. Tapi maaf nggak bisa masuk sampai ke dalam, soalnya kotor nanti sepatunya. Ini pasti nanti dia naik ke atas nih. Mirip-mirip mungkin jembatannya jembatan Infinity di Tebet Eco Park. Dia kan bentuk angka 8 tuh. Di sini juga mungkin nanti dia akan bentuk angka 8. Dan ini masih di pagi hari ya teman-teman, di hampir jam 7. Jadi kalau kalian lihat pekerja di sini belum ada, bukan berarti nggak ada pekerjaannya di sini ya, nggak ada yang dikerjain. Ini ada teman-teman, cuma masih di pagi hari. Jadi teman-teman proyek lagi pada prepare pasti di tempatnya. Dan gue dengar sih teman-teman proyek itu di belakang Mall Semanggi dia katanya ditempatkan. Jadi mereka lagi prepare mungkin ya. Ini Jalan Sudirman.
Udah, mungkin sampai di sini dulu jalan-jalan kita melihat progres terkini pembangunan terowongan underpass Taman Semanggi khusus sepeda yang progresnya sangat baik sekali, dan ini dikerjakan teman-teman BUMD dari Jaya Konstruksi, teman-teman. Jaya Konstruksi itu salah satu kontraktor terbaik di negeri ini yang kualitasnya sudah sangat terjamin hasil kerjanya, teman-teman. Bentar ya buat thumbnail. Oke. Oke teman-teman, thank you banget sudah nonton video ini sampai habis. Gua minta maaf kalau ada salah-salah kata atau salah-salah review. Gua hanya manusia biasa teman-teman yang nggak lepas dari kata salah ataupun khilaf. Yuk kita bermedia sosial yang baik. Di kolom komentar masih aja gue ngeliat ada yang saling fitnah, saling maki-memaki. Banyak yang bilang di kolom komentar itu gue salah satu buzzer RP-nya Anies Baswedan. Enggak teman-teman, gue kenapa sering ngangkat proyek-proyek DKI Jakarta? Karena gue itu tinggalnya di Jakarta teman-teman. Kalau gue tinggalnya di misal di Jawa Barat, gue bakal angkat proyeknya Ridwan Kamil, ataupun misal gue di Solo, gue bakal ngangkat proyeknya Mas Gibran. Jadi bukan berarti gue itu tinggal di Jakarta terus gue jadi buzzer RP-nya Anies Baswedan. Demi Allah, gue itu bukan buzzer RP teman-teman. Gue tuh pure ngangkat proyek-proyek yang ada di Jakarta, dan maksud gue ya yang baik-baik gue angkat. Gue juga ngangkat juga proyek nasional teman-teman. Taman Mini Indonesia Indah itu proyek nasional dan progresnya sangat bagus sekali. Itu ininya Pak Jokowi, atas kebijakannya Pak Jokowi. Terus IMS, Indo Multifunction Stadium, itu juga gue angkat karena itu proyek bagus. Jadi maksud gue, ayolah kita jangan kalian saling menghujat di kolom komentar karena nggak ada manfaatnya sama sekali teman-teman. Adanya yang hujat-menghujat itu kalian itu benar-benar jadi benalu, tau nggak lo? Jadi benalu di kolom komentar. Bikin ribut aja di kolom komentar. Udahlah, stop semua itu teman-teman, karena nggak ada manfaatnya. Dan kalian kan gini loh, mas, gue itu konten kreator itu bagaimana kita membuat konten yang positif gitu. Jadi mudah-mudahan dengan konten yang gue buat itu bisa bermanfaat untuk orang lain sebagai tangan panjang gua untuk masyarakat, karena media itu fungsinya adalah sebagai salah satu tangan panjang masyarakat yang tidak bisa mencapai di tempat informasi yang dia inginkan gitu loh. Dan yang ini yang masih sering saja hujat-menghujat, yang sering saja memfitnah segala macam, stop kalian semuanya teman-teman. Karena umur itu ada batasnya. Dan kalau kalian fitnah terus, itu pahala kalian habis beneran. Pahala kalian habis entar di hari penghakiman. Yang tersisa itu hanyalah dosa. Udah, karena kita tahu fitnah itu ataupun menggibah itu akan menghabiskan pahala kita teman-teman. Jadi udahlah, stop. Mumpung kita ini masih tinggal di dunia yang masih ada waktu untuk bertobat. Karena tobat itu teman-teman ada 3 unsur baru kita diterima tobatnya. Kalau kalian beragama Islam, ini gua agama Islam, gua hanya menjelaskan apa yang gua ketahui ya. Di dalam Al-Quran itu ada Allah berfirman, illal ladina tabu wa aslahu wa bayanu faulaika tubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Ini syarat tobat ini teman-teman. Kecuali mereka yang telah bertobat, mengadakan perbaikan dan saling menasihati tentang kebaikan, maka tobat mereka lah yang aku terima. Jadi bagi kalian nih yang terus saja memfitnah terus tiba-tiba kalian sakit, ini tafsir yang gue dapatkan ya. Sekalian sakit parah, terus
di ujung umur kalian baru mau tobat, terus Allah cabut nyawa kalian, itu insya Allah tobat kalian gak akan diterima. Kenapa? Karena proses tobat itu ada, kecuali mereka yang telah bertobat. Tobat, ya Allah aku mohon ampun jika dulu sering memfitnah. Terus yang kedua, mengadakan perbaikan. Nah ini mengadakan perbaikan ini berarti kalian ada berproses, ada prosesnya kalian. Allah mau lihat kalian berprosesnya seperti apa. Nah ketika dua ini yang kalian lakukan, yang terakhir saling menasihati tentang kebaikan. Nah, bagaimana kita nasihati orang jangan memfitnah, jangan gibah segala macam yang sering kita lakukan. Nah nanti yang Allah akan jawab, maka tobat mereka lah yang aku terima. Tapi tobat mereka yang aku terima ini nanti kita tahunya itu nanti di hari penghakiman. Seperti itu. Jadi yuk stop semua ujaran kebencian, saling fitnah, saling gibah. Udahlah stop semua, kita berusaha setiap hari berusaha untuk memperbaiki diri. Kalau memang sudah dulu sering memfitnah orang atau menggibah, yuk kita mohon ampun sama Allah dan kita rubah pelan-pelan segala macam agar hidupnya kita itu lebih bermanfaat daripada kita memfitnah segala macam. Dan bagi kalian ini para buzzer-buzzer RP nih yang sering fitnah ataupun menggibah Pak Jokowi, Pak Ganjar, Mas Gibran, Pak Anies Baswedan, Mas siapa lagi, Bobi yang di Medan tuh, wali kota Medan. Udahlah stop semua itu teman-teman, karena nggak ada manfaatnya sama sekali. Angkat proyek-proyek strategis mereka ke media sosial agar masyarakat tahu prestasi mereka itu sampai mana gitu loh. Jadi pembangunan di Indonesia itu bisa lebih mudah teman-teman, dan berikan solusi atau kritikan kalian ke pemerintah itu dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Kalian jangan menghujatnya teman-teman, karena beliau-beliau di sana juga hanyalah manusia biasa yang nggak lepas dari kata salah ataupun hilaf. Dan ketika kalian mengkritik ataupun memberikan solusi harus cara yang sopan teman-teman, karena mereka di sana pun, para pejabat di sana mempunyai hati sama kayak kita mempunyai hati yang harus kita jaga. Karena kita pun kalau kita berbuat salah terus ada yang memberitahukan kita dengan cara menghujat ataupun kritiknya dengan cara yang kasar, itu akan sangat sulit kita terima teman-teman. Sama seperti para pemimpin negeri ini, mereka hanyalah manusia biasa yang mempunyai hati yang harus kita jaga. Jadi mudah-mudahan dengan kalian memberikan kritik ataupun saran yang baik, yang mudah diterima, mudah-mudahan pembangunan di Indonesia ini lebih mudah teman-teman. Dan semoga suatu hari nanti Indonesia tidak hanya menjadi negara berkembang, tetapi menjadi negara maju. Amin. Yuk kita dukung terus proyek-proyek nasional ataupun proyek-proyek daerah ya. Dan itu aja. Yang baru nonton channel ini ataupun video ini dan merasa channel ini atau video ini bermanfaat, monggo silakan subscribe. Mudah-mudahan dengan kalian subscribe, channel ini bisa bertahan dan bisa berkembang sehingga bisa membawa manfaat ke orang lain lebih banyak lagi. Akhir kata, gua Abdul Fattah Arifin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.